Daniel memiliki feeling tidak enak. Ibunya pasti sedang merencanakan sesuatu. Mereka sangat menginginkan cucu. Pasti akan ada rencana-rencana gila yang akan mereka lakukan untuk mencapai keinginan itu. Al, ya? Apakah bulan ini kamu sudah mendapatkannya? Mendapatkan apa, Kak? Itu bagaimana mengungkapkannya ya? Daniel kebingungan. Rasanya terlalu vulgar bila dia bertanya, apakah Alma sudah datang bulan? Tapi dia bingung bila harus menggunakan kata-kata lain. Apa, Kak? Mendapatkan apa? Itu, setiap bulan semua wanita yang sudah dewasa pasti akan mendapatkannya. Oh, maksud kakak menstruasi? Alma berkata dengan gamblang, mengejutkan Daniel. Wajah Daniel kembali memerah. Iya, maksudku itu. Apa kamu sudah mendapatkannya? Sudah, Kak. Kenapa kakak bertanya? Oh, Daniel mendesah kecewa. Itu artinya Alma tidak hamil. Apa yang terjadi pada malam itu tidak membuahkan hasil. Tidak apa-apa. Ayo makan. Entah mengapa, Daniel merasa kecewa mengetahui kenyataan Alma tidak hamil. Padahal, bila menyangkut masa depan Alma, akan lebih bagus bila Alma tidak hamil dulu. Wanita itu bisa menyelesaikan kuliah dan meraih mimpinya terlebih dulu. Dia seharusnya senang Alma tidak hamil. Tapi Daniel tetap saja kecewa dan sedih. Jadi, bagaimana, Kak? Besok kita jadi ke rumah Mama? Iya, jadi. Lebih baik kita ke yang kesana daripada membiarkan Mami kesini. Oke, Kak. Aku akan siap-siap dulu. Al? Ya? Kamu masih marah? Aku minta maaf. Jangan pergi dari rumah lagi. Daniel berkata sendu. Alma menjadi merasa bersalah. Tidak, Kak. Aku tidak marah. Aku hanya ingin menginap di rumah Kak Nisa. Aku merindukannya. Alma ngeles. Kalau rindu, katakan saja. Aku yang akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu pergi sendiri. Iya, Kak. Aku juga minta maaf sudah membuat kakak khawatir. Kamu janji tidak akan melakukannya lagi? Kalau itu, tergantung. Alma tersenyum tengil. Ada keisengan seorang bocah di dalamnya. Dasar anak kecil. Daniel mengetuk kepala Alma. Au, sakit, Kak. Biar kamu kapok. Alma mengusap-ngusap kepalanya sembari bersungut-sungut. Oh ya, Al, jangan terlalu akrab sama orang yang baru dikenal. Ini Jakarta, kota dengan segala macam karakter manusia ada. Kamu tidak akan pernah tahu isi hati seseorang. Ngomong apa sih, Kak? Aku gak ngerti. Memang salah ya, Kak, kalau aku akrab dengan teman kerja? Bukan itu maksudku. Jangan terlalu akrab dengan penjara ojol itu. Ojol? Mas Ezra maksudnya. Kakak tahu aku naik ojol. Mas? Kamu panggil dia Mas? Iya. Gak mungkin kan aku manggil adik. Secara umurnya lebih tua dia. Kenapa panggil aku kakak? Tapi panggil dia Mas. Aku juga lebih tua darimu? Daniel bertanya sewot.
Dia kesal mengetahui Alma memanggil ojol tampan itu dengan panggilan mesra. Siapa tadi namanya? Ezra. Menyebalkan sekali. Bukan hanya wajahnya yang tampan, tapi pria itu juga memiliki nama yang bagus. Hah? Kenapa ya? Mungkin karena kebiasaan? Ubah kebiasaanmu. Panggil aku Mas juga. Hah? Nggak mau ah? Geli kak? Mas Daniel. Duh, nggak cocok banget deh. Hihihi. Alma terkikik lucu, semakin membuat Daniel kesal. Memang, kalau dia cocok itu, ya cocok-cocok saja. Dia kan masih muda kak. Mau dipanggil mas, kakak, opa, koko, juga cocok-cocok aja. Jangan terlalu dekat dengannya. Dari wajahnya saja sudah kelihatan kalau dia bukan laki-laki yang baik. Iya, terserah kakak aja. Aku serius, Al. Iya. Alma menanggap kata-kata Daniel sebagai angin lalu. Dia melanjutkan makannya dengan senyum kecil yang masih tersungging di mulutnya. Sementara Daniel sangat kesal karena perkataannya tidak dianggap. Malam itu mereka tidur di kamar masing-masing. Meskipun kesal karena Alma tidak mendengarkan kata-katanya, tapi Daniel senang. Setidaknya malam ini Alma pulang ke rumah mereka, tidak meninggalkannya dalam kesendirian lagi. Pagi itu adalah weekend. Sesuai dengan permintaan Mami Cat, Daniel dan Alma pergi mengunjungi orang tua Daniel. Kedatangan mereka disambut dengan hangat. My little boy, may you sit grill? Mami Cat merentangkan tangan lebar-lebar, memeluk Alma dan Daniel secara bergantian. Mami senang kalian mengunjungi Mami. Ayo masuk. Mami Cat menggandeng tangan Alma dengan akrab, meninggalkan Daniel di belakang mereka. Bagaimana sayang? Apa Daniel tidak menolakmu di kantor? Tidak, Ma. Rencana Mama sangat hebat. Mama tahu dia pasti akan menolakku dengan alasan aku harus kuliah. Tapi menggunakan kuliah di dalam rencana, Mama membuat dia tidak bisa berkata apa-apa. Mau tidak mau, dia menerimaku di perusahaan, Ma. Bagus. Mami ikut senang untuk kalian. Segera beri Mami dan Papi cucu yang lucu, yang wajahnya mirip seperti kalian. Mami Cat memegang dagu Alma dengan gemas, mengagumi paras ayu nan manis Alma. Alma hanya bisa tersenyum masam. Bagaimana mungkin dia memberikan mereka cucu? Anak mereka saja hanya menganggapnya sebagai seorang adik Alma. Alma menghela nafas berat. Dia takut mengecewakan Mami Cat yang sudah baik padanya. Nanti malam kalian akan tidur di sini. Ini adalah kamar Daniel sebelum dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Cat membuka pintu kamar, mendorong Alma untuk memasuki kamar itu. Tapi Mah, gak ada tapi-tapian. Ayo masuk. Cat juga mendorong Daniel masuk. Makan siang akan siap sebentar lagi. Kalian istirahat dulu. Nanti Mami panggil kalau sudah siap. Dan Mami Cat meninggalkan mereka berdua di dalam kamar. Daniel dan Alma saling bertatapan dengan canggung. Meskipun mereka menikah sudah dapat beberapa minggu, namun mereka tidak pernah tidur dalam satu ranjang. Ini kali pertama mereka akan tidur seranjang dalam kondisi sadar. Al, ini pasti tidak nyaman untukmu.
Aku akan tidur di sofa. Kamu tidurlah di kasur. Tidak, tidak. Aku yang akan tidur di sofa. Kakak tidurlah di sini. Ini adalah kamar kakak. Rasanya tidak sopan bila aku yang tidur di sini, sementara kakak di sofa. Al, aku memaksa. Aku tidak mau. Mereka bersilat lidah, saling mempertanyakan pendirian masing-masing. Pada akhirnya mereka mengambil jalan tengah. Ya sudah, kita akan sama-sama tidur di ranjang. Aku janji tidak akan macam-macam. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memberikan batas di tengah-tengah. Pembatas, Kak? Iya, apa saja yang menurutmu aman. Aku percaya kakak, Alma berkata sendu. Mereka saling bertatapan. Tok, tok, tok. Bunyi pintu diketuk. Tuan dan Nyonya muda, makan siang sudah siap. Ternyata suara pelayan dari luar pintu. Akhirnya Alma dan Daniel turun di ruang makan. Seharian mereka menemani aktivitas Mami Cat dan Papa Edwin. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk saling mengakrabkan diri. Tak terasa jam makan malam pun datang. Mereka kembali ke rumah dan makan malam bersama. Setelah makan malam selesai, Daniel pergi ke ruang kerja ayahnya. Sementara Mami Cat menarik tangan Alma, membimbingnya untuk mengikuti langkahnya. Cat membawa Alma ke dapur, kemudian dia mengambil gelas yang berisi minuman berwarna coklat kekuning-kuningan. Dia menyerahkan gelas itu pada Alma. Sayang, berikan minuman ini pada Daniel. Jangan bilang kalau Mami yang membuatnya. Katakan saja bahwa kamu yang membuatnya, oke? Minuman apa ini, Mah? Jamu ya, Mah? Alma mencium baunya. Iya, jamu. Bagus untuk kesehatan tubuh. Daniel baru saja sembuh dari sakit, jadi minuman ini akan bagus untuk tubuhnya. Berikan padanya, oke? Meskipun Alma ingin membantah dan menanyakan panjang lebar mengapa bukan Mami Cat sendiri yang memberikannya, namun Alma masih menahan diri. Dia menuruti kata-kata ibu mertuanya. Alma mencari Daniel. Setelah menemukan, dia memberikan minuman itu padanya. Daniel tampak bertanya-tanya. Sesuai dengan pesan Mami Cat, Alma mengatakan bahwa minuman itu buatannya akan sangat bagus untuk imun tubuh. Sebenarnya Alma merasa sedikit aneh. Mengapa Mami tidak memberikan minuman itu sendiri? Apa yang terkandung dalam minuman itu? Apa sesuatu yang tidak akan disukai Daniel? Seorang ibu tidak akan pernah melukai anaknya. Apapun yang diberikan Mami Cat pasti baik untuk Daniel. Meskipun wajah Daniel terlihat bingung dan bertanya-tanya, pada akhirnya dia itu tetap meminumnya. Wajahnya tampak terkejut ketika merasakan pahitnya jamu di lidah. Mami Cat menatap dengan puas. Dia bermain mata dengan Papa Edwin. Kemudian mereka berempat melanjutkan kebersamaan mereka. Jam 8:30 malam. Mami Cat dan Papa Edwin memutuskan untuk beristirahat. Kami istirahat dulu. Kalian juga istirahatlah, ucap Mami Cat. Daniel melihat jam tangan, merasa aneh dengan perilaku kedua orang tuanya. Biasanya orang tuanya tidak pernah tidur sesore ini.
Ini masih sore. Mam, iya, Mami dan papamu sangat lelah. Kami sudah tua, tidak seperti dulu. Kalian juga beristirahatlah. Mami Cat meninggalkan keduanya. Daniel dan Alma berpandang-pandangan dengan bingung. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kamar juga. Di dalam kamar, mereka juga kebingungan dan salah tingkah. Aku akan tidur di sebelah sini. Kakak di sebelah sana. Aku akan tidur di sofa saja, Al. Tidak, Kak. Kita sudah memutuskannya. Kalau begitu, aku akan tidur dulu. Alma naik ke atas ranjang dengan masih berpakaian lengkap. Dia memakai celana jeans dan kaos panjang. Kamu yakin akan tidur dengan berpakaian seperti itu? Tanya Daniel heran. Iya, Kak, aku sangat yakin. Alma masuk ke dalam selimut, menutup tubuhnya rapat-rapat. Kalau begitu, selamat tidur, Kak. Alma memejamkan mata. Daniel masih terpaku. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Daniel menatap bajunya. Biasanya dia akan tidur memakai celana pendek dan bertelanjang dada. Tapi sekarang ada Alma di sampingnya. Tidak mungkin dia melakukan tindakan barbar seperti itu, bukan? Demi menghormati Alma, Daniel memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap juga. Daniel berbaring di samping Alma. Mereka saling membelakangi. Jantung Daniel berdebar. Ini pertama kalinya ia tidur di samping perempuan dalam kondisi sadar setelah 5 tahun berlalu. Padahal 5 tahun yang lalu, masa-masa sebelum mengenal Nisa, hampir setiap malam dia tidur dengan wanita yang berbeda. Dia berubah setelah Nisa memasuki hidupnya. Dia berharap Nisa yang akan menjadi pendampingnya, berbagi tempat tidur bersamanya. Tapi takdir berkata lain. Bukannya berbaring dengan Nisa, dia sekarang malah tengah berbaring dengan adiknya. Lucu sekali. Daniel tiba-tiba merasa tubuhnya sangat panas dan gerah. Daniel tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia mengambil remote AC dan menyalakannya. Namun tubuhnya masih terasa panas. Daniel menatap Alma untuk melihat wanita itu sudah tidur atau tidak. Setelah memastikan Alma tidur, Daniel dengan tidak sabar membuka baju dan celana panjangnya. Hanya meninggalkan celana pendek saja. Kemudian dia masuk ke dalam selimut juga. Dia berharap dirinya besok akan bangun lebih awal, sehingga Alma tidak perlu melihat tubuh setengah telanjangnya. Daniel mencoba memejamkan mata. Namun lagi-lagi dia masih tidak bisa lelap. Tubuhnya masih terasa panas. Kepalanya mulai pusing. Daniel tahu tanda-tanda ini. Dia dulu sering mengalaminya. Dia sedang bergairah sekarang, dan gairahnya butuh pelepasan. Tiba-tiba Alma membalikkan tubuhnya, membuat wajah mereka berhadap-hadapan. Daniel merasa menjadi kegelagapan. Daniel menatap wajah Alma. Wajah wanita itu sangat ayu dan manis. Daniel menjadi tersihir. Tanpa sadar, Daniel mengangkat tangan dan melabuhkannya di pipi Alma. Dengan lembut dia mengelus-ngelus pipi itu.
Dia menyusuri garis wajah Alma. Tatapannya berhenti pada mulut Alma, seolah terkena sihir. Daniel mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir itu dengan lembut. Dek, jantungnya berdebar. Daniel ingin berhenti sampai di kecupan saja. Namun bibir Alma seolah-olah memiliki daya tarik magnet. Daniel tidak bisa menghentikannya. Pikirannya menjadi buntu. Dia tidak bisa berpikir jernih. Dia bertindak berdasarkan nalurinya. Daniel mulai menyusuri bibir itu dengan lembut, mengecup setiap sudut-sudutnya. Lidahnya bermain-main di atas bibir Alma. Perlahan Daniel mulai mencium bibir bawah Alma. Dilanjutnya dengan bibir atas. Kelembutan dan rasa manis dari bibir itu membuat Daniel ketagihan. Dia mulai memasukkan lidahnya dan mengekspor mulut Alma sepenuhnya. Dia merasa sangat mengenal bibir ini. Dia pernah mencium bibir ini. Mungkin dia juga mencium Alma seperti ini di malam itu. Menyesal sekali dia dalam kondisi mabuk. Dia tidak bisa mengingat rasa bibir dan tubuh Alma. Padahal bibirnya terasa sangat nikmat. Daniel terus mengekspor. Tanpa sadar tangannya mulai bergeliat, memeluk dan menggerayai tubuh Alma dengan intens. Dia menekan tubuhnya pada tubuh Alma. Tiba-tiba Alma menggerah. Daniel merasa seperti diguyur dengan air es. Tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Daniel cepat-cepat melepaskan pelukannya dan menatap Alma. Wanita itu masih memejamkan mata. Daniel segera turun dari tempat tidur. Dia takut aksinya ketahuan Alma. Perasaan bersalah menghantuinya. Daniel mengutuki kebodohannya sendiri. Dia menatap tubuhnya yang masih tegang. Ada apa dengan tubuhnya? Kenapa tubuhnya masih panas menggelora? Daniel memutuskan untuk benar-benar mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Jam 10 malam, dia mandi dengan air dingin. Berharap dengan melakukan hal itu, nafsu dan gairahnya akan hilang sehingga tubuhnya akan segera tertidur. Tapi harapan hanyalah harapan. Seberapa keras pun dia berusaha, tubuhnya masih tegang. Sebenarnya apa yang terjadi? Biasanya ketika sedang bernafsu, dia akan mandi air dingin, dan nafsunya itu akan turun dengan sendirinya. Namun, mengapa hal itu tidak efektif sekarang? Mengapa tubuhnya masih tegang? Kemudian Daniel ingat dengan minuman yang diberikan Alma. Apakah di dalam minuman itu mengandung obat perangsang atau semacamnya? Mengapa Alma memberikan minuman itu kepadanya? Apa Alma mengharapkan akan terjadi sesuatu antara mereka? Tidak. Alma terlalu polos untuk melakukan hal seperti ini. Ini pasti akal-akalan ibunya. Kedua orang tua itu sangat menginginkan cucu. Begitu tahu Alma belum juga hamil, mereka pasti merencanakan hal ini. Berharap dengan melakukan hal seperti ini, keinginan mereka pasti terwujud. Daniel memukulkan tangannya di tembok kamar mandi. Meskipun kesal dengan ulah orang tuanya, namun Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sekarang masih punya masalah. Dia harus mengatasi ketegangan di tubuhnya. Daniel menatap tubuhnya.
Dia menghela nafas dalam-dalam. Mau tidak mau, Daniel melakukan hal memalukan, hal yang tidak pernah dilakukannya lagi selama puluhan tahun. Daniel memejamkan mata dan mulai membayangkan wajah Alma dan tubuhnya.